Saudara-saudari terkasih, saya baru saja menerima sebuah hadiah yang saya sangat suka dari kelompok KKMK Paroki Santo Laurentius Alam Sutra. Ini adalah hadiah yang mengena di hati saya karena saya sangat suka dengan tokoh Batman. Tentu ada orang yang bertanya, kenapa sih Romo kok suka karakter seperti anak-anak Batman? Nah, sekarang saya akan cerita kenapa saya suka dengan tokoh Batman ini. Menurut saya, Batman adalah superhero yang bisa membuat saya mengerti ajaran-ajaran Yesus. Kok bisa? Karena Batman mengajari saya bahwa kita bisa mengalahkan kenyataan dan membentuk kenyataan, bukan dikalahkan dan dibelenggu oleh kenyataan. Batman juga mengajarkan kepada saya kekuatan untuk mengampuni bisa membentuk kita menjadi superhero. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Batman adalah, ketika Batman masih kecil, dia adalah seorang yang terluka karena dia menyaksikan bapak dan ibunya dibunuh di depan matanya oleh seorang penjahat jalanan yang ingin merampok. Lalu dia sakit hati, dia terluka, dia trauma, dan dia ingin balas dendam. Maka dia melatih diri. Dan sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi sangat kuat. Dan ketika dia kuat, dia ingin membunuh pembunuh jalanannya itu. Tapi kemudian dia sadar, sebelum membunuhnya, bahwa membunuh penjahat itu tidak akan menyembuhkan lukanya. Justru mengampuninya, dan kemudian melindungi orang-orang seperti bapak dan ibunya dari penjahat-penjahat jalanan, itulah yang menyembuhkan dia. Di situ saya belajar bahwa kenyataan bisa kita bentuk melalui spiritualitas kita, melalui mindset kita. Bukan kita dikuasai oleh kenyataan itu. Dia terlukai, dan kita semua bisa terlukai, dan biasanya yang melukai orang lain, dan kita tidak bisa buat apa-apa karena kita tidak bisa milih. Peristiwa itu sudah terjadi. Ayah dan ibunya dibunuh di depan matanya. Kalau dia kemudian mendendam, dan kenyataan itu dia terima sebagai sesuatu yang fatal, dia akan terus-menerus terluka dan tidak pernah sembuh. Tetapi dia bisa mengalahkan kenyataan itu dan membentuk kenyataan itu, bahwa untuk mengalahkan rasa sakit hatinya, dia harus mengampuni. Justru melindungi nasib orang-orang yang mungkin akan seperti bapak dan ibunya. Dan dia menemukan itu sebagai panggilannya. Pilihannya ada pada kita. Mau menjadi superhero dengan mengalahkan rasa dendam, benci, luka, atau kita menjadi loser yang terus-menerus akan menyalahkan kenyataan. Menurut saya, Batman juga adalah contoh agar kita semua bisa menjadi superhero. Karena Batman adalah manusia seperti Anda dan saya, manusia biasa. Tetapi dia melatih diri sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan superpower. Dia menggunakan teknologi dan ilmu, bahkan menggunakan kegelapan sebagai efek kejutan yang bisa mengalahkan musuh secara psikologis. Tetapi terutama dia menjadi superhero karena dia bisa mengalahkan ketakutannya sendiri, kecemasannya sendiri, luka-luka hatinya. Pada waktu kecil, dia sedang bermain-main dan dia sedih karena papa mamanya sudah tidak ada. Dia terperosok ke dalam gua dan di situ dia seperti kaget oleh kelelawar-kelelawar yang mengejutkan, lari semua. Dan dia trauma dengan kelelawar. Tetapi sekali lagi, dia mengalahkan traumanya, dia mengalahkan rasa takutnya, bahkan kemudian meneliti tentang kelelawar itu dan menjadikan dirinya seorang kelelawar, Batman. Anda dan saya bisa menjadi superhero karena Batman bisa.
Caranya, kalahkan ketakutan-ketakutan kita sendiri. Kalahkan trauma-trauma kita sendiri. Peluk sisi gelap kita. Bangun dan kalahkan bentuk realitas yang melukai hati kita. Menjadi kesempatan yang membuat kita bisa menjadi superhero. Jangan menyerah dengan kenyataan. Kenyataan ada di tangan kita. Kenyataan adalah peristiwa yang terjadi. Given, kita tidak bisa apa-apa. Mungkin ada yang seperti Batman, yang orang tuanya dibunuh di depan matanya, sangat melukainya. Tetapi dia tidak memilih menyerah, tetapi bangkit, membentuk kenyataannya. Dia menjadikan dirinya orang yang bisa mengalahkan kenyataan, membentuk kenyataan baru. Tidak dengan mendendam dan membalas dendam, tetapi dengan mengampuni dan melindungi orang-orang yang mungkin akan senasib dengan bapak dan ibunya. Dia bangkit berdiri. Dia menjadi orang yang kuat. Karena strong people forgive. Weak people revenge. Wise people ride on the wave. Kita yang membentuk realitas itu. Kita yang menyembuhkan luka-luka psikologis kita dengan iman. Sehingga realitas dibentuk oleh iman, psikologis disembuhkan oleh iman. Dan kita menjadi superhero. Keputusannya ada di tangan kita. Dan jangan khawatir, kita tidak sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dan di dalam iman, kita percaya bahwa peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita ditujukan untuk kekuatan dan kehebatan kita. Supaya kita bisa menjadi superhero, orang-orang yang kuat. Terutama karena Tuhan bersama kita. Seandainya pada waktu itu Batman ditanya, kamu nanti menjadi superhero, tapi kamu harus mengalami trauma, papa mamamu dibunuh di depan matamu, sehingga kamu melatih diri sedemikian rupa untuk balas dendam, tapi kemudian nanti kamu sembuh justru karena tidak membunuh dan membalas dendam. Tentu Batman belum tentu mau. Tetapi dengan peristiwa itu terjadi, dengan struggle, akhirnya dia menjadi superhero. Sama. Mungkin Anda juga terlukai oleh orang tua, oleh ayah, oleh papa, oleh mama, bisa saja oleh orang lain. Tapi kalau diberitahu dulu, kamu nanti jadi orang hebat, tapi kamu harus terlukai oleh papamu, tapi kamu harus bisa mengalahkannya dan mengampuni, lalu kamu jadi orang hebat. Kamu mungkin tidak mau. Kita mungkin tidak mau. Lebih baik janganlah saya maunya papa mama yang rukun, yang baik-baik, yang sehat, yang secara psikologis sangat menguatkan. Tapi mungkin kita tidak bisa menjadi superhero, tidak menjadi strong enough, tidak bisa memahami kehidupan, kenyataan yang tidak mudah, kenyataan yang kadang-kadang bergelombang. Kalau semua peristiwa terjadi dalam hidup kita dan Tuhan mengizinkan, pasti ada maksudnya. Yang paling penting adalah percaya, beriman bahwa Tuhan itu lebih pintar dari kita dalam menyelenggarakan kehidupan. Tugas kita adalah mengetahui apa rencana Tuhan yang besar itu. Sangat mungkin Tuhan sedang membentuk Anda dan saya menjadi superhero-superhero yang mampu mengalahkan ketakutannya sendiri, traumanya sendiri, dan menjadi orang-orang hebat yang mampu menyelamatkan banyak orang. Keputusan ada di tangan kita. Mau menjadi loser, orang yang terlukai dan menyalahkan kenyataan, atau menjadi superhero yang mampu membentuk kenyataan menjadi peristiwa kairos yang menyelamatkan kita dan banyak orang yang lain. Dan jangan khawatir, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati.